Jurnalis Asia banggakan perjuangan timnas Indonesia di Vietnam. Daya tarik menurun, tuntutan reformasi Piala AFF menggema. Mirip banget momen kocak Misilgar Said Job jualan bakso. Kalah dengan skuad Garuda, Pratama Arhan lempar senyuman ke Vietnam. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Mirip banget momen kocak Misilgar Said Job jualan bakso. Bukan warga plus 62 namanya, kalau jari jemarinya dan insting detektifnya tidak suka mencuri perhatian. Baru-baru ini netizen tanah air dibuat salah fokus dengan seorang tukang bakso yang memiliki kemiripan dengan wajah bek timnas Indonesia Misilgar. Hal ini diketahui dari video singkat yang diunggah oleh akun @pemainketurunan.id di Instagram, di mana ada seorang tukang bakso yang tengah disorot kamera dari samping. Saat tukang bakso itu tersenyum, sekilas memang raut wajahnya mirip dengan Misilgar yang juga dikenal sebagai pemain murah senyum. Side jobnya Misilgar jualan bakso, tulis keterangan video unggahan akun @pemainketurunan.id di Instagram. Sontak video itu pun mengundang atensi netizen yang kemudian memberikan komentar-komentar kocak yang menggocok perut. Di sisi lain, kabar kurang membahagiakan datang dari Misilgar yang asli. Pasalnya, sang pemain kembali mengalami cedera saat membela klubnya FC Twente menghadapi Olympiakos dalam lanjutan Liga Eropa 2024-2025 pada Jumat kemarin. Dalam pertandingan yang berakhir tanpa gol ini, Hilgers tampil sebagai starter harus ditarik keluar pada menit ke-37. Menyita dari Twente Insight, belum diketahui cedera apa yang membekam Hilgers dan berapa lama dia harus menepi. Hilgers sendiri telah menyampaikan sedikit komentar akan cederanya lewat unggahan di Instagram. Dia menuliskan kata-kata motivasi, "Berjalanlah dengan iman, bukan dengan penglihatan," tulis pemain tersebut. Banyak fans dan kerabat Hilgers termasuk ibunya, Linda Tombeng, yang memberikan semangat kepada sang pemain. Melihat kondisi fisiknya yang belakangan rentan cedera, Hilgers sepertinya harus hati-hati, mengingat dirinya juga dibutuhkan oleh timnas Indonesia, di mana skuad Garuda dijadwalkan akan kembali berlaga pada Maret 2024, yakni bertandang ke markas Australia dan menjamu Bahrain dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kalah dengan skuad muda, Pratama Arhan lempar senyuman ke Vietnam. Seperti yang kita tahu, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor tipis 0-1 dalam lanjutan laga grup B ASEAN Cup atau Piala AFF 2024 di Stadion Vetri Puto pada malam tadi. Laga Vietnam versus Indonesia sendiri sebenarnya berlangsung sengit dan hasil akhir dipastikan oleh gol tunggal Nguyen Quang Hai pada menit ke-77. Meski menelan hasil minor, sikap mencuri perhatian dipertontonkan oleh pemain abroad timnas Indonesia Pratama Arhan, di mana ia menjadi satu-satunya pemain timnas Indonesia yang tersenyum setelah kalah 0-1 dari pasukan Nguyen. Hal itu terlihat dalam potongan video yang diunggah akun TikTok @everybodynme. Pemain yang segera dilepas One FC itu antusias saat bersalaman dengan sejumlah pemain timnas Vietnam di akhir laga. Sejatinya tak mengherankan, Arhan terlihat sumringah kelar pertandingan. Pesepak bola 23 tahun ini memang memiliki hubungan yang baik dengan sejumlah pemain timnas Vietnam. Bahkan kemarin, tepatnya pada bulan Maret, Arhan pun terlihat mengobrol akrab dengan pelatih timnas Vietnam saat itu, Philippe Troussier. Setelah kalah dari Vietnam, Arhan sendiri dan kawan-kawan langsung pulang ke tanah air. Mereka langsung melakukan recovery untuk siap tempur menghadapi timnas Filipina. Timnas Indonesia memiliki waktu yang panjang untuk menghadapi Filipina ketimbang Filipina sendiri. Stamina para pemain timnas Indonesia pun bakal jauh lebih baik. Maka kemenangan atas Filipina merupakan hal yang wajib bagi timnas Merah Putih. Sebab hanya kemenanganlah yang akan meloloskan timnas Indonesia ke semifinal Piala AFF 2024. Mengenai peluang ini, pelatih timnas Indonesia Sintayong sendiri juga tetap yakin pasukannya bisa melaju ke semifinal Piala AFF 2024. Daya tarik menurun, tuntutan reformasi Piala AFF menggema. Piala AFF yang sering disebut sebagai Piala Dunia Asia Tenggara ini tampaknya semakin kehilangan daya tariknya. Hal itu menimbulkan kekhawatiran dan banyak pakar sepak bola Asia Tenggara
akhirnya meminta Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF melakukan reformasi agar turnamen ini lebih menarik. Pertama kali diadakan pada tahun 1996, sejak itu Piala AFF menjadi turnamen yang menarik perhatian hampir 698 juta penggemar di wilayah tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, turnamen itu sangat terdampak dengan absennya beberapa pemain bintang karena klub tidak mau mengizinkan mereka bergabung dengan timnas karena turnamen tersebut tidak masuk dalam jadwal kompetisi FIFA. Pamor Piala AFF pun kemudian semakin menurun ketika timnas Indonesia berhasil menyita perhatian publik ASEAN lantaran telah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan, skuad Garuda menjadi langganan Piala Asia lantaran sudah dipastikan lolos untuk tampil pada 2027 mendatang. Menanggapi hal itu, pakar sepak bola Malaysia Zulakbal Abdul Karim menegaskan bahwa Federasi Sepak Bola Asia Tenggara perlu lebih serius lagi dalam mengorganisasikan dan visinya untuk pengembangan ke depan. Ia bahkan meminta AFF untuk mengubah format turnamen karena berlangsung hampir sebulan meski hanya diikuti oleh 10 tim. Format tersebut dianggap memakan waktu terlalu lama dengan jadwal padat yang merugikan pemain. Sedangkan format final kandang dan tandang juga banyak menuai kontroversi. Jurnalis Asia banggakan perjuangan timnas muda Indonesia di Vietnam. Timnas Indonesia yang telah menurunkan pamor Piala AFF justru mendapatkan pujian dari jurnalis Asia. Yap, meski kalah dari Vietnam, keputusan menggunakan pemain muda untuk turnamen di level ASEAN diakui cukup cerdik. Sebagaimana diketahui di laga kemarin, Vietnam bermain dengan skuad terbaiknya, berbeda dengan timnas Indonesia yang hanya bermain dengan tim U22. Bahkan publik Vietnam dianggap seperti layaknya lolos Piala Dunia, padahal hanya menang tipis dari skuad muda Indonesia. Sintayong sendiri memang mempersiapkan tim ini untuk SEA Games 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026 mendatang. Dan susunan pemain yang diturunkan olehnya mencuri perhatian jurnalis asal Singapura, Gabriel Tan. Kepada ESPN, Tan memuji bagaimana timnas Indonesia masih bisa bermain dengan solid meski menurunkan tim U22 dan hampir mencuri sebuah poin. Pertandingan lain di Piala AFF 2024 ketika timnas Indonesia menurunkan line-up yang tidak terprediksi. Terlepas dari ketiadaan para pemain penting, timnas Indonesia bermain dengan solid dan hampir mencuri sebuah poin, ujar Gabriel Tan.